Lampu kafe tiba-tiba meredup sesaat, dan ponselku bergetar di atas meja tanpa alasan. Jantungku berdetak lebih cepat sebelum aku tahu kenapa. Aku duduk sendirian, punggungku terbuka ke arah pintu, tas berada di lantai, minuman belum tersentuh. Di meja sebelah, seorang wanita tua menunduk terlalu lama. Tangannya gemetar ringan. Matanya tidak pernah benar-benar tertutup. Udara di sekitarku terasa menyempit, seperti ada sesuatu yang menekan dari arah yang tak terlihat. Tak ada suara mencurigakan, tak ada keributan, hanya rasa diawasi yang tiba-tiba hadir begitu nyata. Lalu segalanya hening. Detik itu meregang, napasku tertahan, dan aku menyadari satu detail kecil yang salah. Pandangan wanita itu tidak tertuju padaku. Ia tertuju ke belakangku. Saat itu aku tahu, aku bukan sekadar kebetulan berada di sana. Tanganku dingin, tubuhku kaku, dan kesadaran pahit mulai merayap perlahan. Sejak momen itu, dunia terasa seperti perangkap yang baru saja menutup. Pernahkah kamu merasakan firasat yang membuatmu ingin lari tanpa menoleh? Dari mana kamu menyaksikan kisah ini sekarang? Lampu kafe berkedip satu kali, singkat, nyaris tak terasa. Tapi cukup untuk membuatku mengangkat kepala dan berhenti bernapas sesaat. Tidak ada yang bereaksi. Musik tetap mengalun pelan, sendok masih beradu dengan cangkir, mesin kopi mendesis seperti biasa. Aku satu-satunya yang merasa ada sesuatu bergeser. Aku menurunkan pandangan ke meja. Permukaannya bersih, terlalu bersih, memantulkan cahaya lampu di atas seperti kaca tipis. Di pantulan itu, aku melihat diriku sendiri. Wajah lelah, mata yang belum sepenuhnya percaya hari ini berjalan normal. Lalu bayangan lain, tidak jelas, hanya bentuk samar yang bergerak sedikit lebih lambat dari seharusnya. Aku menghela napas pelan, menyuruh diriku berhenti berlebihan. Ini hanya kafe, tempat umum, ruang netral. Tidak ada alasan untuk waspada. Namun tubuhku tidak setuju. Kursiku berada tepat menghadap dinding kaca besar. Dari sana terlihat jalan raya, kendaraan yang lewat, orang-orang yang berhenti sebentar lalu menghilang. Punggungku menghadap ke pintu masuk. Aku tidak memilih posisi ini dengan sadar. Aku hanya duduk di kursi kosong pertama yang kulihat. Sekarang, pilihan itu terasa seperti kesalahan kecil yang terlambat kusadari. Aku menggeser ponsel sedikit lebih dekat. Layarnya gelap. Tidak ada pesan masuk. Tidak ada panggilan tak terjawab. Semuanya normal. Terlalu normal. Aku menyentuh permukaan meja dengan ujung jari. Merasakan dinginnya merambat ke kulit. Dinginnya nyata. Membumi. Tapi rasa di dadaku tetap tidak berubah. Di meja sebelah kiriku, seorang wanita tua duduk sendirian. Rambutnya memutih rapi, disisir ke belakang, memperlihatkan dahi yang penuh garis halus. Tangannya bertumpu di atas meja, jari-jarinya kurus, berurat, bergetar hampir tak terlihat. Di depannya ada secangkir teh yang sudah lama tidak disentuh. Uapnya tak lagi terlihat. Sejak aku duduk, dia tidak bergerak banyak. Tidak memainkan ponsel, tidak membaca, tidak menoleh ke sekeliling. Hanya duduk, menunduk sedikit, seolah mendengarkan sesuatu yang tidak bisa kudengar. Awalnya aku menganggapnya biasa. Orang tua sering seperti itu. Diam, tenggelam dalam pikiran sendiri. Tapi ada jeda yang salah dalam diamnya. Aku mencoba fokus ke menu di hadapanku. Meski sudah memesan sejak 10 menit lalu. Huruf-hurufnya kabur. Aku membaca ulang baris yang sama tanpa memahami isinya. Perhatianku terus tertarik ke arah yang seharusnya kuabaikan. Ke meja sebelah, ke wanita tua itu. Ia mengangkat kepalanya sedikit, bukan menoleh. Hanya mengubah sudut pandang. Matanya tetap tidak bertemu denganku. Tatapannya meluncur melewati bahuku, berhenti entah di mana. Rahangnya mengeras sesaat, lalu kembali rileks. Gerakan kecil, hampir tidak berarti, tapi dadaku mengencang. Aku menoleh perlahan ke arah kaca. Jalanan di luar tampak sama. Mobil hitam berhenti di lampu merah. Sepeda motor melintas. Seorang pria dengan jaket abu-abu berdiri di trotoar.
menunduk menatap ponselnya. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang menatap ke dalam. Aku memaksa bahuku turun, melepaskan ketegangan yang tanpa sadar mengangkatnya. Mungkin aku hanya lelah. Beberapa minggu terakhir penuh keputusan. Keputusan yang kuambil sendiri, keputusan yang mengubah arah hidupku lebih cepat dari yang kuperkirakan. Pindah. Memutus beberapa hal. Mengakhiri sesuatu yang sudah lama tidak sehat. Pikiran itu datang tiba-tiba, tanpa diundang, lalu menetap. Aku teringat percakapan terakhir sebelum aku pergi. Nada suara yang terlalu tenang. Senyum yang bertahan 1 detik lebih lama dari seharusnya. Kalimat yang terdengar seperti dukungan, tapi menyisakan ruang kosong yang aneh. Waktu itu, aku mengabaikannya. Aku memilih percaya. Sendok berdenting di cangkir di meja belakangku. Aku tersentak kecil. Suara itu terdengar terlalu dekat, terlalu keras. Aku menelan ludah dan tersenyum tipis pada diriku sendiri, mencoba meredam reaksi berlebihan itu. Pelayan datang membawa pesananku, meletakkan cangkir dengan hati-hati, menyebutkan namaku dengan suara datar. Aku mengangguk, mengucapkan terima kasih singkat. Uap kopi naik perlahan, membawa aroma pahit yang seharusnya menenangkan. Aku mendekatkan wajahku, menarik napas dalam. Untuk sesaat, semuanya terasa kembali normal. Lalu aku melihat pantulan di permukaan kopi. Ada bayangan berdiri di belakangku. Tidak jelas, terpotong, seolah seseorang berhenti terlalu dekat dengan punggung kursiku sebelum melangkah pergi. Aku berbalik cepat, lebih cepat dari niatku sendiri. Tidak ada siapa-siapa. Hanya lorong sempit di antara meja-meja. Pelayan lain yang berjalan menjauh, punggungnya sudah beberapa langkah dari tempatku duduk. Aku tertawa pelan, nyaris tak bersuara. Reaksi gugup yang tidak perlu, tapi jantungku tidak ikut tertawa. Detaknya masih cepat, tidak mau turun. Wanita tua di meja sebelah akhirnya berbicara. Suaranya rendah, serak, seperti jarang digunakan. Kalimatnya pendek. Kopi bisa dingin cepat. Aku menoleh, refleks. Untuk pertama kalinya mata kami bertemu. Tatapannya tajam, jernih, terlalu sadar untuk usia yang tampak. Tidak ada senyum, tidak ada basa-basi, hanya pernyataan itu. Iya, jawabku singkat. Dia mengangguk pelan, seolah sudah menduga jawabanku. Lalu kembali menunduk. Seperti percakapan itu sudah selesai. Aku menunggu kelanjutannya yang tidak pernah datang. Aku meminum kopi 1 teguk kecil. Panasnya menyengat lidah, membuatku meringis sedikit. Sensasi itu membantu. Nyata. Sekarang, di sini. Aku kembali memperhatikan ruangan dengan lebih sistematis. Mencoba mengubah kecemasan menjadi observasi. 4 meja dari tempatku duduk, sekelompok mahasiswa tertawa pelan. Membicarakan sesuatu di layar laptop. Di dekat pintu, seorang wanita muda duduk sendirian dengan headphone besar, kepalanya bergoyang mengikuti irama. Di kasir, seorang pria paruh baya membayar sambil berbicara singkat dengan barista. Semua terlihat wajar. Hidup berjalan seperti biasa. Lalu kenapa rasanya seperti aku satu-satunya yang salah tempat? Aku menyadari posisi tasku. Tergeletak di lantai, sedikit terbuka. Resletingnya tidak sepenuhnya tertutup. Aku yakin tadi sudah menutupnya. Aku menunduk, menarik tas ke pangkuan, menutup resleting perlahan. Gerakanku terasa terlalu mencolok. Aku merasa diperhatikan, meski tidak ada mata yang jelas menatapku. Wanita tua itu menggeser cangkir tehnya. Gerakan kecil itu menghasilkan suara gesekan halus di atas meja. Ia tidak meminumnya, hanya memindahkannya seolah memberi ruang untuk sesuatu yang lain. Tangannya berhenti di tepi meja, jari telunjuknya mengetuk sekali. Pelan, terukur. Aku tidak tahu kenapa, tapi tenggorokanku mengering. Aku kembali menatap kaca. Pria berjaket abu-abu di luar sudah tidak ada. Lampu lalu lintas berubah hijau, mobil hitam melaju. Lalu muncul seseorang yang berbeda. Seorang pria berdiri tepat di depan kafe,
sedikit ke samping, cukup dekat untuk melihat ke dalam. Dia tidak memegang ponsel. Tangannya masuk ke saku jaket. Kepalanya sedikit miring, seperti sedang membaca sesuatu di balik kaca. Aku membeku. Detik berjalan lambat. Musik di dalam kafe terasa menjauh. Aku hanya mendengar detak jantungku sendiri. Berat, teratur, terlalu keras di telinga. Pria itu tidak bergerak, tidak melangkah pergi, tidak masuk, hanya berdiri, menatap. Aku menurunkan pandangan cepat, berpura-pura mengaduk kopi. Sendok bergetar di tanganku. Aku menunggu beberapa detik, lalu menatap kembali keluar, berharap itu hanya kebetulan. Dia masih di sana. Aku tidak tahu sudah berapa lama dia berdiri. Aku tidak tahu sejak kapan. Yang aku tahu, tubuhku bereaksi lebih dulu dari pikiranku. Otot-otot menegang. Napasku menjadi dangkal. Ruang publik yang tadi terasa aman kini menyempit, menekan dari segala arah. Wanita tua di meja sebelah akhirnya berdiri. Kursinya bergeser pelan. Ia mengambil tas kecilnya, menatapku sekilas, lalu melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Saat ia melewatiku, suaranya nyaris berbisik, cukup untuk ku dengar. Jangan duduk membelakangi pintu. Aku tidak sempat menjawab. Ia sudah berjalan menuju kasir, membayar, lalu keluar. Pintu kaca terbuka, lalu tertutup kembali. Pria di luar bergeser sedikit, memberi jalan, lalu kembali ke posisinya semula. Aku duduk kaku, kata-kata itu berputar di kepalaku. Bukan nasihat umum, bukan basa-basi. Ada bobot di dalamnya yang tidak bisa kuabaikan. Aku menyadari sesuatu dengan kejelasan yang membuat perutku mengeras. Pria itu di luar tidak menatap kafe. Ia menatap ke arahku. Dan dia sudah berdiri di sana terlalu lama untuk disebut kebetulan. Tas itu tidak berada di tempat semula. Kesadaran itu datang pelan, seperti dingin yang merambat dari lantai ke tulang kaki. Aku tidak langsung bereaksi. Aku menatapnya beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya. Berharap mataku salah, tapi jaraknya jelas. Beberapa sentimeter lebih dekat ke kaki kursiku dibandingkan sebelumnya. Terlalu rapi untuk sekadar tersenggol. Aku tidak ingat menggesernya. Aku menoleh ke sekeliling dengan gerakan kecil, hati-hati, seolah takut mengundang perhatian. Tidak ada yang menatapku secara langsung. Mahasiswa di meja seberang masih tertawa, tapi suaranya kini terdengar jauh dan teredam. Wanita dengan headphone tetap menunduk, dunia luar seolah tidak ada baginya. Di kasir, barista berbicara dengan nada yang sama seperti tadi, tanpa perubahan. Semuanya tampak berjalan normal. Itu yang membuatnya lebih buruk. Aku mencondongkan badan sedikit, menarik tas ke pangkuan, dan memeluknya tanpa sadar. Resleting masih tertutup rapat. Tidak ada tanda dibuka paksa. Tidak ada yang hilang. Tapi sensasi dilanggar itu nyata. Seperti seseorang menyentuh barang pribadiku tanpa izin. Aku menarik napas dalam, mencoba menata ulang urutan kejadian. Kapan terakhir kali aku melihat posisi tas itu? Sebelum pelayan datang. Sebelum wanita tua itu berdiri. Sebelum pria di luar kafe berhenti menatap ke dalam. Terlalu banyak momen yang tumpang tindih. Dan pikiranku mulai menyusunnya menjadi pola. Meski aku belum yakin apakah pola itu nyata atau hanya dibentuk oleh ketakutanku sendiri. Kalimat wanita tua itu kembali terngiang. Jangan duduk membelakangi pintu. Nada suaranya datar, tanpa urgensi, tanpa drama. Justru itu yang membuatnya sulit diabaikan. Jika itu hanya nasihat acak, kenapa ia mengatakannya tepat sebelum pergi? Kenapa setelah aku menyadari pria di luar itu? Kenapa bukan sejak awal aku duduk? Aku mencoba mengingat detail wajahnya. Garis di sekitar matanya. Cara ia menghindari menatap langsung, kecuali sekali. Ketukan jarinya di meja. Gerakan kecil, terkontrol. Tidak gelisah, tidak bingung. Seperti seseorang yang sudah memutuskan sesuatu jauh sebelum aku masuk ke kafe itu. Aku menggeleng pelan. Mencoba mengusir pikiran itu. Aku tidak mengenalnya.
Aku tidak punya alasan untuk percaya padanya. Aku bahkan tidak tahu namanya. Membiarkan satu kalimat dari orang asing mengendalikan pikiranku terasa tidak masuk akal. Namun tubuhku kembali tidak setuju. Setiap suara kini terdengar terpisah, berdiri, sendiri, seperti potongan film yang tidak sinkron. Desis mesin kopi, tawa yang terhenti tiba-tiba, kursi yang ditarik, pintu kaca yang terbuka, lalu tertutup. Setiap kali pintu terbuka, otot punggungku menegang. Aku menahan diri untuk tidak langsung menoleh. Aku menyadari betapa rapuhnya rasa aman di ruang publik. Selama ini aku menganggapnya sebagai kesepakatan diam-diam. Kita semua asing, tapi kita sepakat untuk saling mengabaikan. Tidak saling mengganggu, tidak saling mengancam, tapi kesepakatan itu hanya bertahan selama semua pihak mematuhinya. Dan aku tidak tahu siapa saja yang ada di ruangan ini. Pikiranku melayang ke alasan aku berada di sini. Kafe ini bukan tempat rutinku. Aku memilihnya secara acak, atau setidaknya itu yang kukira. Aku datang lebih awal dari jadwal biasa, mengubah rencana di menit terakhir. Keputusan kecil yang kuanggap sepele. Sekarang, keputusan itu terasa seperti kesalahan pertama dalam rangkaian yang lebih besar. Aku mengeluarkan ponsel, berpura-pura mengecek pesan. Tidak ada yang baru. Aku membuka aplikasi peta, memastikan lokasiku. Jalan yang kukenal. Lingkungan yang sering kulewati. Tidak ada yang asing di sana. Tapi jariku gemetar ringan saat menutup layar. Aku bertanya pada diriku sendiri, setenang mungkin, apa yang sebenarnya kutakutkan? Tidak ada ancaman langsung, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada sentuhan kasar, hanya perasaan, hanya intuisi, dan itu membuatku ragu. Selama ini, aku selalu percaya pada logika, pada bukti. Aku tidak suka mengambil keputusan berdasarkan firasat, tapi sekarang, firasat itu seperti suara rendah yang terus berbicara, meski aku berusaha tidak mendengarnya. Aku kembali mengingat wajah pria di luar kafe. Cara ia berdiri terlalu lama, cara kepalanya sedikit miring. Tidak seperti orang yang menunggu seseorang. Tidak seperti orang yang tersesat. Ia berdiri seperti seseorang yang sedang memastikan sesuatu. Atau seseorang. Aku meneguk kopi lagi. Sudah hangat. Tidak lagi panas. Rasa pahitnya tertinggal di lidah, lama. Aku membiarkannya, seolah itu bisa membumikan pikiranku. Aku mencoba memetakan kemungkinan secara rasional. Mungkin tas itu tersenggol tanpa sengaja. Mungkin oleh pelayan. Mungkin oleh wanita tua itu saat berdiri. Mungkin pria di luar hanya kebetulan berhenti. Mungkin peringatannya hanya nasihat umum yang sering diucapkan orang tua. Mungkin, terlalu banyak mungkin. Aku menyadari betapa cepatnya pikiranku melompat dari satu skenario ke skenario lain. Semuanya buruk. Seolah ada bagian dari diriku yang sudah siap menerima kenyataan bahwa sesuatu memang salah. Bagian itu tumbuh dari pengalaman-pengalaman kecil yang dulu kuabaikan. Dari kepercayaan yang pernah kulonggarkan. Dari keputusan untuk menganggap orang lain selalu berniat baik. Aku teringat pekerjaanku, akses yang kumiliki, informasi yang pernah kulihat, orang-orang yang mungkin tidak senang dengan pilihanku belakangan ini. Aku selalu menganggap diriku bukan siapa-siapa, mudah digantikan, tidak cukup penting untuk diperhatikan. Tapi pikiran itu kini terasa naif. Aku menatap pintu kaca lagi. Pria itu tidak ada. Trotoar kosong. Lampu lalu lintas berganti warna seperti biasa. Aku seharusnya merasa lega. Sebaliknya, rasa cemas justru meningkat. Kehilangannya terasa lebih mengancam daripada kehadirannya. Aku sadar bahwa sejak wanita tua itu pergi, aku terus mencari penggantinya. Sosok yang bisa kubaca. Seseorang yang memberiku petunjuk, sekecil apapun. Tanpa itu, aku sendirian dengan pikiranku sendiri. Dan pikiranku bukan tempat yang aman saat ini. Seorang pelayan lain lewat di dekat mejaku. Aku hampir memanggilnya, lalu mengurungkan niat. Aku tidak tahu apa yang ingin kukatakan. Bahwa aku merasa diawasi, bahwa tas aku bergeser, itu akan terdengar konyol.
Aku tidak ingin menjadi pusat perhatian. Tidak sekarang. Aku memindahkan kursiku sedikit, mengikuti saran yang terlambat itu. Tidak lagi sepenuhnya membelakangi pintu. Posisi itu terasa lebih baik meski hanya sedikit. Aku bisa melihat pantulan pintu di kaca. Setiap orang yang masuk dan keluar kini tertangkap oleh sudut mataku. Aku merasa lebih siap, meski tidak tahu untuk apa. Waktu berjalan lambat, jarum jam di dinding bergerak, tapi aku tidak yakin itu benar-benar mencerminkan detik yang berlalu. Setiap menit terasa terentang. Aku mulai mempertimbangkan untuk pergi, tapi pergi kemana? Keluar berarti melewati pintu yang sama. Berhadapan dengan kemungkinan yang belum pasti. Tinggal berarti terus berada di ruang ini dengan ketegangan yang semakin mengental. Aku mencoba mengingat lagi momen ketika wanita tua itu berbicara. Wajahnya saat itu tidak ada kepanikan, tidak ada ketakutan. Justru sebaliknya, ada ketegasan yang tenang, seolah ia tahu sesuatu, tapi memilih tidak menjelaskannya. Seolah tanggung jawabnya berhenti pada peringatan itu saja. Kenapa dia peduli? Pertanyaan itu mengganggu lebih dari yang seharusnya. Orang asing jarang peduli tanpa alasan. Apalagi di kota ini. Aku mencoba mencari motif yang masuk akal. Mungkin ia pernah berada di situasi serupa. Mungkin ia hanya baik. Mungkin ia salah mengira. Tapi jika ia salah, kenapa kata-katanya begitu tepat waktu? Aku menyadari aku mulai mengaitkan terlalu banyak makna pada satu interaksi singkat. Ini yang dilakukan rasa takut. Ia memperbesar hal kecil hingga menutupi segalanya. Aku tahu itu. Aku pernah membacanya. Pernah menasihati orang lain tentang itu. Mengetahui tidak selalu berarti mampu mengendalikan. Pintu kafe terbuka lagi. Seorang pria masuk, mengenakan jaket hitam. Aku menegakkan badan, memperhatikannya dengan intensitas yang membuat leherku kaku. Ia memesan, membayar, lalu duduk di meja dekat jendela. Tidak menoleh ke arahku. Tidak ada yang mencurigakan. Aku membiarkan napasku keluar perlahan. Aku mulai lelah dengan kewaspadaan ini. Lelah secara fisik dan mental. Tapi rasa lelah itu tidak membawa kelegaan. Ia justru membuatku rentan. Aku menyadari betapa mudahnya aku bisa lengah jika memaksakan diri untuk merasa aman. Aku melihat ke bawah, lagi ke arah tasku, memastikan posisinya. Masih di pangkuanku. Aku tidak melepaskannya. Aku tidak tahu sejak kapan benda itu menjadi jangkar emosional bagiku. Tapi aku tahu, aku tidak ingin menjauhkannya. Dan saat itulah, aku menyadari sesuatu yang membuat dadaku menegang kembali. Ada bekas kecil di lantai. Garis tipis, hampir tak terlihat, seperti bekas diseret perlahan, tepat di tempat tas itu sebelumnya berada. Aku menatapnya lama, terlalu lama. Garis itu nyata, bukan bayangan, bukan imajinasi. Seseorang memang menggeser tas itu, dengan sengaja, dengan hati-hati, tanpa menarik perhatian. Aku mengangkat kepala perlahan, menyapu ruangan dengan pandangan baru. Bukan lagi mencari ancaman yang jelas, tapi mencari ketidakhadiran, mencari celah, mencari seseorang yang bergerak terlalu halus untuk disadari. Aku tidak tahu siapa yang melakukannya. Aku tidak tahu kapan. Yang aku tahu, peringatan itu tidak lagi terdengar seperti paranoia. Ancaman itu kini memiliki bentuk, dan ia sudah berada cukup dekat untuk menyentuhku. Ada sesuatu yang tidak lagi bisa kusebut kebetulan. Kesadaran itu muncul pelan, tapi dampaknya menghantam keras. Seperti ketika kepingan terakhir jatuh ke tempatnya. Dan gambar utuh yang terbentuk, justru sesuatu yang tidak ingin kau lihat. Dadaku terasa sesak, bukan karena panik yang meledak, tapi karena pemahaman yang tumbuh perlahan dan tak bisa ditarik kembali. Aku masih duduk di kursi yang sama, memeluk tas seperti benda itu satu-satunya yang bisa menjagaku tetap utuh. Garis tipis di lantai terus terbayang. Bahkan ketika aku memalingkan pandangan, otakku bekerja tanpa diminta, menarik ingatan-ingatan lama, kejadian kecil yang dulu kuanggap sepele. Ada pesan kosong di ponselku 2 minggu lalu. Tidak ada teks, hanya notifikasi, lalu hilang. Waktu itu,
Aku mengira kesalahan jaringan. Ada juga rasa seperti diikuti saat aku pulang malam dari kantor. Langkah kaki yang selalu berhenti ketika aku berhenti. Aku menertawakannya sendiri, menyebutnya kelelahan. Ada tetangga baru di apartemen yang terlalu sering berada di lift bersamaan denganku. Aku tidak pernah benar-benar menatap wajahnya. Potongan-potongan itu kini saling mendekat, membentuk garis yang rapi, terlalu rapi untuk kebetulan. Aku menyadari betapa terbukanya hidupku selama ini. Rutinitas yang sama. Jam berangkat yang bisa ditebak. Tempat-tempat yang kukunjungi berulang. Aku selalu merasa aman, karena tidak merasa penting. Tapi mungkin justru itu yang membuatku lengah. Tubuhku mulai bereaksi tanpa menunggu perintah. Kakiku bergerak sedikit, siap berdiri. Bahuku menegang, bersiap menahan sesuatu yang belum terjadi. Napasku menjadi pendek, cepat, lalu kupaksa melambat. Aku tidak boleh panik. Panik membuat gerakan ceroboh. Gerakan ceroboh membuat orang lain tahu bahwa aku sadar. Aku menatap sekitar lagi. Kali ini bukan dengan mata orang yang mencari ancaman, tapi dengan mata orang yang mencoba membaca pola. Siapa yang datang setelah siapa? Siapa yang duduk terlalu lama? Siapa yang pergi tanpa menyentuh pesanannya? Hal-hal kecil yang biasanya tidak berarti kini terasa penuh muatan. Mahasiswa di meja seberang sudah pergi. Kursi mereka kosong, masih hangat. Wanita dengan headphone kini berdiri, mengemasi barangnya, tapi gerakannya terhenti sesaat ketika melewatiku. Hanya sepersekian detik, matanya melirik ke tasku, atau mungkin ke tanganku. Aku tidak yakin. Ketidakpastian itu menyiksa. Aku teringat wanita tua itu lagi. Untuk pertama kalinya sejak ia pergi, pikiranku tidak menolaknya. Aku memutar ulang momen itu dengan sudut pandang berbeda. Ia tidak terlihat takut. Ia tidak tergesa. Ia tampak waspada. Seperti seseorang yang pernah melihat akhir dari sebuah situasi dan tahu kapan harus berhenti terlibat. Mungkin ia tidak memperingatkanku karena ia mencurigaiku. Mungkin ia memperingatkanku karena ia melihat sesuatu yang tidak kulihat. Pikiran itu membuat tengkukku dingin. Aku berdiri perlahan, memutuskan untuk tidak berlama-lama. Kursiku bergeser pelan, suara gesekannya terdengar terlalu keras di telingaku sendiri. Beberapa kepala menoleh, lalu kembali ke urusan masing-masing. Tidak ada yang menahanku. Tidak ada yang memanggil namaku. Itu seharusnya melegakan. Tapi perasaan terancam justru mengikuti setiap langkahku. Aku melangkah menuju kasir, mencoba menjaga ritme langkah tetap normal. Jangan terburu-buru. Jangan terlihat seperti melarikan diri. Aku merasakan tatapan di punggungku, meski ketika aku menoleh, tidak ada mata yang jelas menatap. Barista menyebutkan total pembayaran, suaranya datar, profesional. Aku mengangguk, menyerahkan uang, menerima struk tanpa benar-benar melihat angkanya. Tanganku sedikit berkeringat. Saat aku berbalik, kaca besar di dinding menangkap pantulan ruangan. Untuk sesaat, aku melihat diriku sendiri terpotong oleh pantulan cahaya. Wajahku tampak pucat. Lalu ada bentuk lain di belakangku. Tinggi, gelap, terlalu dekat. Aku berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa. Lorong di belakangku kosong. Pintu menuju dapur tertutup. Pelayan lain sedang membelakangiku, mengelap meja. Aku berdiri di sana terlalu lama. Jantungku berdegup keras. Seolah tubuhku baru saja menghindari sesuatu yang tidak jadi terjadi. Kamu baik-baik saja? Suara barista terdengar ragu. Iya, jawabku singkat. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Aku melangkah keluar kafe. Pintu kaca menutup di belakangku, dengan bunyi lembut yang kontras dengan kekacauan di kepalaku. Udara luar terasa lebih dingin. Jalanan tampak sama seperti tadi, tapi rasanya berbeda. Terlalu terbuka, terlalu banyak arah. Aku berdiri sejenak di trotoar, menyesuaikan diri, mobil melintas, klakson terdengar dari kejauhan. Kehidupan berjalan, tidak peduli pada ketakutanku.
Aku mencoba menentukan arah. Pulang, terlalu bisa ditebak. Pergi ke tempat lain, aku tidak yakin kemana. Aku mulai berjalan tanpa tujuan jelas, hanya menjauh dari kafe itu. Setiap langkah terasa seperti keputusan besar. Aku menoleh ke pantulan kaca toko-toko yang kulewati, mencari bayangan yang bergerak tidak sinkron dengan gerakanku sendiri. Beberapa kali aku berhenti mendadak, pura-pura mengikat tali sepatu, mengamati apakah ada yang ikut berhenti. Ada seorang pria menyeberang jalan di belakangku. Ada seorang ibu dengan anak kecil yang tertawa, tangannya menggenggam balon. Suara anak itu ringan, polos, hampir menyakitkan untuk didengar di tengah keteganganku. Dunia mereka terasa begitu jauh dari duniaku. Aku menyadari betapa sendirinya aku. Aku mencoba menghubungi seseorang, siapa saja. Jari-jariku melayang di atas layar ponsel, lalu berhenti. Nama-nama itu terasa tidak aman, terlalu dekat, terlalu mudah dilacak. Aku menurunkan ponsel lagi, memasukkannya ke saku. Rasa bersalah mulai merayap. Keputusan-keputusan yang kuambil beberapa bulan terakhir kini terasa berat. Aku memutus hubungan tanpa penjelasan lengkap. Aku menolak tawaran yang seharusnya kupertimbangkan lebih lama. Aku meninggalkan satu lingkungan tanpa benar-benar menutup pintu di belakangku. Aku selalu percaya aku bisa menghilang begitu saja. Memulai ulang, ternyata tidak semudah itu. Aku berhenti di depan sebuah minimarket, berpura-pura melihat etalase. Pantulan kaca kembali menangkap bayanganku. Kali ini, aku menatapnya lebih lama. Ada ketakutan di sana yang tidak bisa aku sembunyikan. Dan di sudut pantulan itu, sesaat sebelum aku bergerak, aku melihat sesuatu yang membuat darahku berhenti mengalir. Ada seseorang berdiri tepat di belakangku. Bukan refleksi yang kabur. Bukan bayangan samar. Sosok itu jelas. Berdiri terlalu dekat. Cukup dekat untuk menyentuhku jika ia mengangkat tangan. Wajahnya tidak sepenuhnya terlihat, terpotong bingkai kaca. Tapi keberadaannya nyata. Terlalu nyata untuk disangkal. Aku tidak langsung berbalik. Detik itu terasa panjang. Panjang dan sunyi, meski jalanan ramai. Aku mendengar napasku sendiri. Berat, tertahan. Naluriku berteriak untuk bergerak, untuk lari, untuk berbalik dan menghadapi apapun yang ada di belakangku. Tapi bagian lain dari diriku, bagian yang ingin bertahan, memintaku menunggu sepersekian detik lagi. Aku menelan ludah. Refleksi itu tidak bergerak. Dan aku tahu, tanpa perlu menoleh, bahwa permainan ini sudah berubah. Aku bergerak sebelum pikiranku sempat memberi izin. Satu langkah ke samping, lalu dua, seolah hanya ingin menghindari pantulan matahari di kaca. Aku tidak menoleh, tidak langsung. Aku membiarkan refleksi itu tetap berada di sudut pandangku, membiarkan otakku mencatat detail sekilas tanpa memancing reaksi. Tubuhku panas, tapi ujung-ujung jariku dingin. Sosok di belakangku ikut bergerak. Bukan mendekat, bukan menjauh, menyesuaikan. Itu cukup. Aku melangkah masuk ke minimarket, pintu otomatis terbuka dengan bunyi yang terlalu ceria untuk situasi ini. Udara dingin menyambut, bau plastik dan pendingin ruangan yang khas. Aku mengambil keranjang kecil tanpa benar-benar tahu apa yang akan kubeli. Tangan ini butuh alasan untuk bergerak. Aku berjalan menyusuri lorong pertama. Rak mie instan. Lorong kedua, minuman kemasan. Aku berpura-pura membaca label, menunduk, menghindari pantulan kaca freezer. Aku mendengarkan langkah kaki, gesekan sol sepatu di lantai keramik. Ada langkah lain di belakangku, tidak tergesa, tidak ragu. Ritmenya stabil, seolah orang itu juga sedang berbelanja, juga punya tujuan biasa. Itu yang membuatnya mengerikan. Ia tidak sedang mengejar, ia sedang mengikuti. Aku mengambil satu botol air mineral, lalu satu bungkus permen yang tidak kubutuhkan. Aku menuju kasir yang paling dekat dengan pintu keluar samping. Ada dua kasir. Yang satu kosong, yang satu sedang melayani pelanggan lain. Aku memilih yang kedua. Menunggu berarti aman.
Setidaknya itu yang kupikir. Di cermin kecil di atas rak rokok, aku melihat pantulan lagi. Wajahnya kini lebih jelas, pria. Usia sulit ditebak, rambut rapi, ekspresi netral, tidak marah, tidak dingin, tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang berdiri terlalu dekat dengan orang asing. Ia tidak menatapku. Ia menatap rak di depannya. Aku menelan ludah. Kasir menyebutkan harga. Aku mengangguk, menyerahkan uang, menerima kembalian tanpa menghitung. Tangan kasir menyentuh jariku sebentar. Sentuhan manusia yang normal. Dan anehnya, membuat dadaku terasa lebih sesak. Aku mengucapkan terima kasih dengan suara yang terdengar normal. Setidaknya kupikir begitu. Aku keluar lewat pintu samping. Lorong kecil itu mengarah ke area parkir motor. Tidak ramai, tidak sepi. Aku berjalan dengan kecepatan sedang. Jangan berlari. Lari mengundang perhatian. Aku tahu itu. Aku pernah membaca itu. Pernah menertawakan tokoh-tokoh film yang lari tanpa rencana. Sekarang kakiku ingin berlari. Aku belok mendadak ke kiri, masuk ke gang sempit di antara bangunan. Bukan rute tercepat pulang, bukan rute yang biasa ku lewati. Aku memilihnya justru karena itu. Gang itu berbau lembab, sedikit gelap, dengan suara air menetes dari pipa yang bocor. Aku mendengar langkah kaki lagi, kini lebih dekat. Aku mempercepat langkah, sedikit, tidak terlalu mencolok. Gang itu bercabang dua. Aku memilih kanan, lalu kiri, lalu kanan lagi. Aku tidak benar-benar tahu kemana arahnya. Kota yang biasa ku kenal kini terasa seperti peta asing. Setiap belokan adalah kemungkinan buntu, setiap tikungan bisa menjadi jebakan. Aku keluar di jalan yang lebih besar. Deru kendaraan menyambut. Suara klakson. Pedagang kaki lima. Orang-orang. Banyak orang. Seharusnya ini aman. Keramaian selalu terasa seperti perlindungan. Aku menyeberang tanpa menoleh ke lampu lalu lintas. Aku tidak peduli pada klakson yang membentak. Aku hanya ingin berada di sisi lain. Aku berhenti di depan sebuah warung, berpura-pura melihat menu. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan getaran di dadaku. "Pesan, Mbak." Suara ibu penjual terdengar ramah. "Lihat-lihat dulu," jawabku. Aku menoleh sedikit. Sangat sedikit. Pria itu berdiri di seberang jalan, di bawah pohon. Tangannya kini memegang ponsel. Kepalanya menunduk, seperti orang yang menunggu, seperti orang yang punya waktu. Punggungku terasa dingin. Aku menyadari sesuatu yang membuat perutku bergejolak. Ia tidak mengikuti dengan tergesa karena ia tidak perlu. Ia tahu kemana aku akan pergi. Atau setidaknya ia yakin rute apapun yang kupilih tidak akan membawaku ke tempat aman. Aku membayar air mineral yang tadi kubeli. Meski tidak haus, aku berjalan lagi, menyatu dengan arus pejalan kaki. Aku masuk ke pusat perbelanjaan kecil. Naik eskalator, turun lagi di lantai berikutnya. Keluar lewat pintu lain. Aku membuat pola yang rumit, berbelit, berharap bisa memutus jejak. Setiap kali aku berhenti, aku melihatnya. Tidak selalu dekat, tidak selalu jelas. Kadang hanya pantulan di kaca, kadang hanya bayangan di ujung pandang. Tapi selalu ada. Kesadaran pahit mulai tumbuh. Ini bukan kebetulan. Ini bukan orang acak yang salah mengira. Ini terencana. Dan yang lebih menakutkan, ini personal. Aku teringat wajah-wajah lain. Orang-orang yang pernah ada di hidupku. Rekan kerja yang terlalu banyak bertanya. Kenalan lama yang tiba-tiba muncul lagi di media sosial. Senyum-senyum yang dulu kuanggap biasa, kini terasa seperti topeng. Seseorang tahu caraku berpikir, caraku bergerak, caraku panik. Seseorang pernah cukup dekat untuk mempelajarinya. Aku memasuki toilet umum di sebuah gedung perkantoran. Ruang sempit, bau disinfektan, cermin panjang di dinding. Aku berdiri di depan wastafel, menatap wajahku sendiri. Aku hampir tidak mengenalinya. Mataku liar, rahangku mengeras. Aku menunggu. 1 menit, 2. Tidak ada yang masuk. Aku keluar, berharap itu berarti aku berhasil.
Harapan itu hancur ketika aku melihatnya lagi, berdiri di dekat lift, berbicara singkat dengan satpam. Mereka tertawa kecil. Santai. Normal. Ia menoleh. Pandangan kami bertemu untuk pertama kalinya. Tidak ada ancaman di sana. Tidak ada kemarahan. Hanya pengakuan. Seperti ia tahu aku tahu. Dan ia tidak keberatan. Aku berbalik cepat dan berjalan menjauh. Kali ini tidak peduli terlihat aneh. Aku keluar gedung, menyusuri trotoar, lalu berhenti mendadak. Aku tidak tahu harus kemana. Pulang bukan pilihan. Kantor bukan pilihan. Rumah teman terlalu berisiko. Aku menyadari betapa terisolasinya aku. Aku berhenti di halte bus, duduk. Aku menunduk, menutup wajah dengan rambut. Aku berharap ia tidak ikut naik jika bus datang. Aku berharap terlalu banyak hal. Bus datang. Aku naik. Duduk di dekat jendela. Aku menatap keluar. Jantungku berdebar. Pintu menutup. Bus melaju. Aku melihatnya di halte. Tidak naik. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku hampir menangis lega. Bus berjalan beberapa halte. Aku mulai berpikir, mungkin aku salah. Mungkin ini hanya paranoia yang memuncak. Mungkin aku terlalu jauh menarik garis-garis yang tidak ada. Bus berhenti. Lampu merah. Aku menoleh ke kaca jendela. Ia berdiri di luar, di trotoar, menatap bus yang sama. Aku membeku. Ia tidak mengejar. Ia tidak berlari. Ia hanya menunggu bus berikutnya. Bus yang akan tiba beberapa menit lagi. Bus yang akan membawanya ke arah yang sama. Aku turun di halte. Berikutnya, tanpa berpikir, aku berjalan cepat, menembus gang-gang kecil, napasku memburu. Aku merasa seperti hewan yang berlari tanpa tahu di mana lubang persembunyiannya. Aku berhenti di depan sebuah rumah makan kecil. Aku masuk, duduk di sudut. Aku memesan apa saja. Aku menunduk, menahan gemetar. Pelayan meletakkan teh manis di depanku. Uapnya naik. Tanganku gemetar saat menyentuh gelas. Aku mendengar suara langkah di luar. Aku tidak perlu melihat untuk tahu siapa. Aku menyadari sesuatu dengan kejelasan yang menyakitkan. Semua rute yang kupilih, semua belokan acak, semua keputusan impulsif, tidak mengubah apapun. Ia selalu muncul kembali, seolah kota ini bekerja untuknya. Atau seolah ia sudah tahu semua pilihan yang mungkin kuambil. Aku duduk diam, teh itu tak tersentuh, pikiran berputar cepat. Aku tidak bisa terus begini. Bertahan sendirian hanya membuatku lelah dan semakin mudah dibaca. Aku membutuhkan sesuatu yang tidak kumiliki saat ini. Bukan keberanian, bukan kecepatan, bantuan. Dan kesadaran itu datang bersamaan dengan pemahaman yang membuat dadaku tenggelam. Jika ia bisa memprediksi semua langkahku, maka satu-satunya cara bertahan adalah melakukan sesuatu yang tidak bisa kulakukan sendiri. Aku tidak langsung menyadari kehadirannya. Kesadaranku baru tersentak ketika kursi di depanku ditarik pelan, tanpa suara berlebihan, tanpa izin yang diucapkan. Aroma kopi pahit bercampur asap rokok tipis menyusup sebelum aku sempat mengangkat kepala. Ada seseorang duduk di sana, terlalu dekat, terlalu tenang. "Kamu kelihatan capek," katanya. Nada suaranya biasa. Tidak mengancam, tidak peduli. Justru itu yang membuatku kaku. Aku menatapnya akhirnya. Pria itu berusia sekitar 40-an, mungkin lebih. Wajahnya biasa saja, jenis wajah yang mudah dilupakan jika bertemu di tempat lain. Pakaiannya sederhana, jaket tipis warna gelap, sepatu yang sudah lama dipakai. Matanya tidak menelanjangiku. Ia menatap seperti orang yang sudah tahu apa yang akan ia lihat. "Aku tidak pesan, teman," jawabku singkat. Ia mengangguk, seolah sudah memperkirakan reaksiku. Tangannya tidak menyentuh apapun di mejaku. Ia menjaga jarak yang sopan, hampir berlebihan. Itu anehnya membuatku sedikit lebih tenang. "Aku tahu," katanya. Makanya aku duduk. Aku mengamati sekeliling dengan cepat. Rumah makan kecil itu tidak ramai. 2 meja terisi, televisi kecil di pojok menyiarkan berita,
dengan volume rendah. Pelayan sibuk di dapur. Tidak ada tanda pria yang mengikutiku tadi. Tapi ketidakhadirannya tidak membuatku lega. Kita tidak saling kenal, kataku. Belum, jawabnya. Aku hampir tertawa, tapi suara itu mati di tenggorokanku. Ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuatku menahan diri. Ia tidak terburu-buru, tidak memaksa. Ia seperti orang yang tahu waktu berpihak padanya. Kamu seharusnya tidak duduk membelakangi jendela. Lanjutnya pelan. Darahku terasa turun ke kaki. Kalimat itu terlalu mirip, terlalu tepat. Aku menegakkan punggung, siap, berdiri jika perlu. Tanganku bergerak ke arah tas tanpa sadar. Ia melihat gerakan itu, lalu mengangkat telapak tangannya sedikit. Bukan tanda menyerah, lebih seperti tanda pengakuan. Aku tidak akan menyentuhmu, katanya. Dan aku tidak akan menahanmu kalau kamu mau pergi. Lalu kenapa kamu bicara? Tanyaku. Karena kalau kamu pergi sekarang, kamu akan membuat kesalahan yang sama untuk ketiga kalinya hari ini. Aku membeku. Ketiga. Aku mencoba mengingat. Kafe, minimarket, bus, perutku mengeras. Ia tidak mungkin tahu urutannya kecuali ia memperhatikan. Atau kecuali ia sudah melihatnya berkali-kali pada orang lain. Siapa kamu? Tanyaku. Ia terdiam sebentar, menimbang kata, lalu menyebutkan satu nama. Bukan namanya. Nama orang lain. Nama yang tidak asing. Nama yang membuat ingatanku melompat mundur ke ruang rapat, ke surel yang kuhapus, ke percakapan singkat yang kupilih untuk tidak kuingat terlalu lama. Aku kenal dia. Katanya, tenang, dan aku tahu kenapa kamu pergi. Aku tidak menjawab. Tenggorokanku kering. Aku merasa seperti seseorang baru saja membuka pintu di ruangan gelap yang selama ini kuabaikan. Tenang, katanya lagi. Aku bukan orangnya. Semua orang bilang begitu, sahutku. Ia tersenyum tipis. Senyum tanpa kehangatan, tapi juga tanpa niat buruk. Senyum orang yang sudah terlalu sering berada di posisi ini. Kalau aku orangnya, katanya, kamu tidak akan duduk di sini sekarang. Aku tidak tahu apakah itu ancaman atau jaminan. Tapi logikaku, yang sudah kelelahan, mengangguk pelan. Ada cara yang lebih cepat jika tujuannya hanya satu. Kamu sedang diikuti, lanjutnya lebih pelan. Bukan oleh satu orang hanya wajahnya. Aku merasakan denyut di pelipis. Kata-katanya masuk akal dengan cara yang tidak ingin ku dengar. Terlalu rapi, terlalu sistematis. Apa yang kamu mau? Tanyaku. Untuk sekarang, ia menoleh keluar jendela. Aku mau kamu tetap duduk 5 menit lagi. Kenapa? Karena dia masih di luar, dan dia ingin kamu panik. Aku menahan napas. 5 menit terasa seperti hukuman, tapi aku tidak berdiri. Aku membenci diriku sendiri karena itu. Tapi aku tetap duduk. Aku memilih mendengarkan. Kamu membuat keputusan yang benar waktu pergi, katanya. Tapi kamu melakukannya dengan cara yang salah. Kamu meninggalkan terlalu banyak jejak. Aku hanya ingin hidup tenang, kataku lirih. Tidak ada yang ingin dikejar, balasnya. Tapi beberapa orang tidak suka kehilangan akses. Akses, kata itu menghantam lebih keras dari yang seharusnya. Aku teringat dokumen-dokumen, sistem, nama-nama yang tidak seharusnya kubaca terlalu dalam. Aku selalu bilang pada diriku sendiri bahwa itu bukan urusanku, bahwa aku hanya melakukan tugasku. Kamu tidak sendirian, katanya, seolah membaca pikiranku. Dan itulah yang mereka takuti. Aku menatap wajahnya, mencoba mencari celah, tanda kebohongan, ketidaksinkronan, tapi yang kulihat hanya kelelahan yang sama seperti yang kurasakan. Kewaspadaan yang sudah lama menjadi kebiasaan. Aku tidak minta kamu percaya, katanya. Aku minta kamu mempertimbangkan. Mempertimbangkan apa? Bahwa pilihanmu bukan hanya 2, lari sendirian, atau berhenti selamanya. Aku terdiam. Televisi di pojok berganti segmen. Suara penyiar terdengar ceria, tidak pada tempatnya. Aku menyadari tanganku tidak lagi gemetar. Ketakutan itu masih ada. Tapi kini
bercampur dengan sesuatu yang lain. Harapan, mungkin, tipis, rapuh. Kamu tahu siapa yang mengikutiku? Tanyaku. Ia tidak langsung menjawab. Ia menyesap minumannya perlahan, memberi jeda yang membuat dadaku kembali menegang. Aku tahu siapa yang memerintahkannya, katanya akhirnya. Nama itu tidak ia sebutkan, tapi ia menyebutkan jabatan, lingkaran, struktur, cara mereka bekerja. Ia tidak menjelaskan panjang, ia tidak perlu. Setiap potongan informasi jatuh ke tempat yang tepat, seperti kunci ke pintu yang selama ini terkunci di kepalaku. Ini bukan dendam pribadi, ini pengamanan, pengendalian, sebuah sistem yang tidak suka ada bagian kecil yang bergerak keluar dari pola. Aku tidak punya banyak pilihan, kan? Kataku. Kamu punya satu, jawabnya. Tapi itu berarti kamu harus berhenti berpura-pura ini hanya tentang kamu. Aku menatap keluar jendela lagi. Pria yang mengikutiku tadi terlihat berdiri di seberang jalan. Ia tidak menatap langsung ke dalam. Ia tidak perlu. Ia tahu aku ada di sini. Aku kembali menatap pria di depanku. Kalau aku ikut kamu, kataku pelan. Apa yang terjadi? Ia menatapku lama. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu seperti simpati di matanya. Kamu akan tahu kebenaran, katanya. Dan setelah itu, kamu tidak akan pernah bisa kembali ke hidupmu yang lama. Aku terdiam. Keheningan di antara kami berat, tapi jujur. Aku menyadari bahwa sejak pagi, aku sudah tidak punya hidup lama itu. Aku hanya belum berani mengakuinya. Aku mengangguk pelan. Ia berdiri, meletakkan uang di meja, lalu mencondongkan badan sedikit ke arahku. Kalau begitu, katanya, nyaris berbisik, kita tidak punya banyak waktu, dan orang yang mencarimu bukan orang kecil. Kalimat itu menggantung di udara bahkan setelah ia melangkah pergi lebih dulu. Aku duduk beberapa detik lagi, membiarkan kata-katanya meresap. Kebenaran itu terasa seperti pisau bermata dua. Memberi arah, tapi juga membuka luka yang lebih dalam. Aku berdiri akhirnya, mengikuti jarak yang ia jaga. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi hanya berlari dari ancaman. Aku berjalan menuju sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Waktu mulai terasa seperti musuh yang bernapas di tengkukku. Kami bergerak tanpa banyak bicara. Kota menyusut menjadi potongan-potongan. Lampu merah, lorong parkir, lift yang turun terlalu lambat. Pria itu, aku masih belum menyebut namanya di kepalaku, berjalan setengah langkah di depanku. Jarak yang aman, jarak yang disengaja. Ia tahu aku memperhatikan setiap detail dan ia membiarkanku. Mobilnya tua, catnya kusam, interiornya bersih tapi tidak baru. Tidak ada barang pribadi yang mencolok. Tidak ada foto. Tidak ada gantungan kunci. Seperti kendaraan yang hanya berfungsi sebagai alat. Aku duduk di kursi penumpang, menutup pintu perlahan, memastikan bunyinya tidak terlalu keras. Mesin menyala dengan dengung rendah. Kita kemana? Tanyaku. Tempat yang tidak kamu pikirkan. Jawabnya singkat. Kami melaju. Jalanan berganti cepat, tapi aku tidak mencatat rute. Aku belajar dari kesalahan hari ini. Menghafal rute berarti mengikat diri pada pola. Aku menatap ke depan, fokus pada napas, pada suara mesin, pada detik yang jatuh satu persatu. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Lalu ia memecah keheningan. Kamu ingat proyek terakhir sebelum kamu pergi? Katanya. Aku tidak menjawab langsung. Kata proyek terasa seperti paku yang diketuk pelan ke dinding ingatanku. Aku menelan ludah. Yang audit internal, lanjutnya. Yang dihentikan mendadak. Aku menutup mata sejenak. Gambar-gambar muncul, folder yang dikunci, rapat singkat tanpa notulen, email yang ditarik kembali. Aku ingat perasaan ganjil saat itu. Seperti diminta berhenti berjalan di tengah lorong tanpa alasan. Aku hanya mengikuti perintah, kataku. Kamu mengikuti, katanya, sampai kamu membaca terlalu jauh. Mobil berbelok tajam. Aku membuka mata. Kami memasuki kawasan lama, bangunan rendah,
Toko-toko yang sudah lama tutup. Lampu jalan redup. Sepi yang terasa disengaja. Apa motifnya? Tanyaku. Kalau ini bukan pribadi. Kontrol, jawabnya. Dan contoh, aku menoleh. Contoh, supaya yang lain tidak berpikir bisa pergi dengan tenang. Kata-kata itu menancap. Aku teringat rekan lama yang mendadak pindah kota. Yang satu berhenti bekerja tanpa kabar. Yang lain tiba-tiba diam di grup. Aku selalu menganggap itu kebetulan. Ternyata itu pola. Dan aku berada di ujung pola itu. Kamu tahu siapa yang menggerakkan ini? Kataku. Ia mengangguk. Aku tahu lingkarannya. Kenapa kamu membantu? Ia tersenyum tipis, pahit. Karena aku pernah berada di tempatmu. Aku menunggu penjelasan yang tidak datang. Ia tidak memberikannya. Mungkin karena tidak perlu. Mungkin karena cerita itu terlalu mahal. Kami berhenti di depan bangunan tua. Papan nama pudar. Kantor kecil. Tidak ada penjaga. Tidak ada kamera yang terlihat jelas. Atau mungkin aku tidak cukup jeli. Kami masuk lewat pintu samping. Bau arsip dan kertas tua menyambut. Di dalam, ruangan sempit, meja kayu, rak berisi map-map tebal. Lampu neon menyala dengan dengung halus. Ia menyalakan komputer lama, menunggu dengan sabar sampai hidup. Aku berdiri, merasakan telapak tanganku berkeringat. Ini apa? Tanyaku. Jejak, jawabnya. Yang mereka lupa hapus. Ia membuka satu persatu folder digital, tanggal-tanggal, nama-nama. Aku melihat namaku muncul lebih dari sekali. Dadaku mengeras. Aku hanya satu dari banyak, kataku. Benar, katanya. Tapi kamu berbeda. Kenapa? Karena kamu berhenti sebelum mereka selesai. Aku memandangi layar. Ada catatan pertemuan. Ada persetujuan yang tidak ditandatangani. Ada komentar singkat dengan inisial yang kukenal. Inisial yang pernah kupanggil dengan hormat. Orang yang pernah mengatakan padaku, dengan suara hangat, bahwa aku aset berharga. Pengkhianatan itu tidak meledak. Ia turun perlahan, seperti air dingin, membuatku gemetar tanpa suara. Dia yang memerintahkan? Tanyaku. Ia tidak mengangguk. Ia tidak menggeleng. Ia memutar kursi sedikit, menatapku. Dia mengizinkan, katanya. Itu sudah cukup. Aku tertawa pendek, tidak lucu, tidak lega, hanya suara yang keluar karena tekanan terlalu besar. Kesalahan mereka apa? Tanyaku. Meremehkanmu, katanya, dan meremehkan waktu. Aku menatap jam dinding, jarumnya bergerak, detik terus jatuh. Kesalahan kecil apa yang mereka buat? Tanyaku. Ia mengetik cepat, sebuah berkas terbuka. Aku melihat transaksi yang tidak rapi, tanda tangan digital yang terlambat, satu perintah yang keluar dari jalur. Mereka terburu-buru, katanya. Kamu membuat mereka bergerak. Itu bukan pujian. Itu vonis. Suara ponselku bergetar. Satu getaran. Lalu berhenti. Aku menatap layar tanpa membuka. Nomor tidak dikenal. Aku mengangkat kepala. Ia sudah menatapku. Jangan jawab, katanya. Apa itu? Tanyaku. Pengujian, jawabnya. Kalau kamu angkat, mereka tahu kamu siap bicara. Aku mematikan layar. Napasku tertahan. Kita punya berapa lama? Tanyaku. Tidak banyak. Rencana? Bukan rencana, katanya. Pilihan. Ia menjelaskan cepat, terukur, tidak dramatis. Pilihan pertama, menghilang dengan bantuan yang terbatas, hidup dengan bayang-bayang. Pilihan kedua, memaksa mereka berhenti dengan membuka satu pintu yang selama ini tertutup rapat. Pintu yang akan memanggil banyak mata. Risikonya? Tanyaku. Semua, jawabnya. Aku menatap map itu. Wajah-wajah di layar. Hubungan yang selama ini kuabaikan kini berdiri telanjang. Aku merasa bodoh karena tidak melihatnya lebih awal. Aku merasa marah karena mempercayai terlalu lama. Kalau aku lakukan, kataku, siapa yang terluka? Ia menatapku lama. Banyak. Jawaban itu jujur, dan itu membuatnya lebih berat. Suara langkah di luar membuat kami berhenti. Aku menahan napas.
Ia mematikan monitor, satu gerakan halus. Kami berdiri tanpa bergerak. Langkah itu berhenti, lalu menjauh, keheningan kembali, lebih tebal. Mereka semakin dekat, katanya pelan. Apa tanda terakhir? Tanyaku. Ketika mereka berhenti sembunyi. Seolah menjawab, ponsel di mejanya menyala. Pesan singkat. Ia membaca cepat, lalu menatapku. Mereka mengubah jadwal, katanya. Ini malam ini. Aku merasakan dingin merambat. Di mana? Ia menyebutkan satu tempat. Tempat yang ku kenal. Terlalu kenal. Kenapa di sana? Tanyaku. Karena mereka ingin kamu melihat, katanya. Dan karena mereka pikir kamu tidak akan datang. Aku berdiri lebih tegak. Ada ketenangan aneh yang muncul. Bukan keberanian. Lebih seperti kejelasan. Semua ketakutan hari ini mengerut menjadi satu titik. Kita pergi, kataku. Ia mengangguk. Tidak ada ucapan selamat. Tidak ada dorongan. Kami keluar. Malam menunggu dengan sabar. Di mobil, kami melaju cepat tapi tidak ugal-ugalan. Lampu kota berlari mundur. Aku memikirkan wajah itu. Senyum hangat. Kata-kata yang dulu membuatku bertahan lembur. Aku memikirkan betapa mudahnya seseorang membungkus kontrol dengan perhatian. Kamu yakin? Tanyanya tanpa menoleh. Tidak, jawabku. Tapi aku siap. Kami berhenti beberapa blok dari lokasi. Ia mematikan mesin. Keheningan. Aku membuka pintu, lalu berhenti. Kalau aku tidak keluar, kataku. Apa yang terjadi? Tidak ada lagi kesempatan, katanya. Aku keluar. Udara malam terasa berat. Aku berjalan satu blok, lalu dua. Aku melihat gedung itu. Lampunya menyala di lantai tertentu. Pintu samping terbuka. Ada bayangan bergerak. Ponselku bergetar lagi. Kali ini pesan. Satu kalimat. Singkat. Namaku disebut dengan ejaan yang salah. Seperti dulu. Seperti orang yang merasa berhak. Aku mengangkat kepala. Jantungku berdetak tenang, anehnya. Aku berdiri di seberang jalan, satu langkah dari pintu itu, dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi bertanya apakah ini kebetulan. Tidak ada lagi jalan mundur. Pintu itu tidak terkunci. Aku mendorongnya pelan, cukup untuk membiarkan celah terbuka sebelum masuk. Bau pendingin ruangan, bercampur aroma kopi basi menyambut, familiar dengan cara yang membuat perutku mengeras. Gedung ini pernah menjadi tempatku menghabiskan malam-malam panjang, menatap layar sampai mata perih. Percaya bahwa kerja keras berarti perlindungan. Kini, setiap langkahku terdengar terlalu jelas di lorong yang sunyi. Lampu menyala hanya di lantai atas. Aku menaiki tangga, tidak menggunakan lift. Tangga memberi waktu, memberi kesempatan untuk mendengar. Setiap anak tangga adalah jeda untuk bernapas, untuk memastikan tanganku tidak gemetar. Aku menghitung dalam hati, bukan untuk menenangkan diri, tapi untuk menjaga ritme. Panik merusak ritme. Di ujung lorong, sebuah pintu terbuka, cahaya putih tumpah ke lantai. Aku berhenti beberapa langkah sebelum ambang, menunggu. Tidak ada suara selain dengung AC. Aku masuk. Ia berdiri membelakangiku, menatap jendela besar yang menghadap kota. Jaketnya rapi. Rambutnya disisir seperti biasa. Postur yang kukenal, postur orang yang terbiasa mengendalikan ruangan tanpa perlu berteriak. Ia tidak menoleh ketika aku masuk, seolah kehadiranku sudah dihitung. Kamu datang, katanya. Aku berdiri beberapa meter darinya. Meja besar di antara kami, bersih, terlalu bersih, tidak ada map. Tidak ada kertas, hanya dua kursi, satu di sisiku, satu di sisinya. Permainan ini tidak membutuhkan properti. Kamu tahu aku akan datang, kataku. Ia tersenyum tipis, masih membelakangi. Aku berharap. Aku menahan keinginan untuk duduk, berdiri memberiku sudut pandang yang lebih luas, memberiku jarak. Kamu membuat banyak orang gelisah hari ini, lanjutnya. Aku hanya berjalan, jawabku. Orang-orangmu yang mengikutiku. Ia akhirnya berbalik, tatapannya tenang, hangat seperti dulu, senyum yang sama. Yang dulu membuatku merasa dipilih. Kini aku melihatnya sebagai topeng yang terlatih. Kamu selalu pandai menyederhanakan.
katanya. Aku merasakan denyut di pelipis. Aku ingin tahu kenapa. Kenapa apa? Kenapa aku? Ia berjalan ke kursinya dan duduk perlahan. Gerakan ekonomis. Tidak ada yang sia-sia. Ia menunjuk kursi di depanku. Aku tetap berdiri. Kamu tidak perlu berdiri seperti itu, katanya. Ini bukan interogasi. Tidak, jawabku. Ini penutupan. Ia menghela napas, seperti orang yang lelah menghadapi anak keras kepala. Kamu membaca hal-hal yang tidak seharusnya. Aku dibayar untuk membaca. Tidak sejauh itu. Aku mengeluarkan ponsel, tidak menyalakannya, hanya meletakkannya di meja. Simbolis. Kamu tahu audit itu cacat. Kamu tahu siapa yang menandatangani setelah tenggat. Kamu tahu alurnya sengaja diputus. Ia menatap ponsel itu, lalu menatapku. Ada jeda kecil, kesalahan pertama. Terlalu kecil untuk diperhatikan orang lain. Cukup besar untukku. Kamu tidak punya gambaran utuh, katanya. Aku punya cukup, kataku. Cukup untuk menunjukkan bahwa ini bukan kelalaian. Ini kebijakan. Senyumnya memudar sedikit, bukan marah. Lebih seperti kecewa. Kamu selalu ingin menjadi pahlawan. Aku tertawa pendek. Aku ingin tidur tanpa merasa diikuti. Ia bersandar. Kamu pergi tanpa bicara. Kamu membuatnya mustahil, jawabku. Setiap pintu ditutup sebelum aku sampai. Ia mengangkat alis. Dan kamu mengira menghilang akan menyelesaikan masalah. Aku mengira kamu akan membiarkanku. Kata-kata itu menggantung. Ada keheningan yang berat. Bukan karena tidak ada yang bisa dikatakan. Tapi karena ada terlalu banyak yang akhirnya diakui. Kamu berutang, katanya pelan. Pada siapa? Pada sistem, jawabnya. Kita semua. Aku mencondongkan badan sedikit. Sistem tidak mengirim orang untuk menggeser tasku. Ia tidak tersenyum. Orang-orang membuat sistem berjalan. Aku menarik napas. Aku tahu tentang lingkaran itu. Tentang cara kamu menenangkan yang gelisah. Tentang orang-orang yang pergi diam-diam. Banyak yang pergi karena pilihan, katanya. Pilihan yang diarahkan, balasku. Ia berdiri, mendekat satu langkah. Jarak kami menyempit. Aku tidak mundur. Tatapannya kini lebih tajam, bukan marah, tapi fokus. Seperti seorang guru yang akhirnya mengoreksi muridnya. Kamu mengancam stabilitas, katanya. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu ragu. Ragu adalah satu-satunya yang membuat kita manusia, kataku. Ia menggeleng. Ragu membuat orang lain kehilangan pekerjaan, kehilangan masa depan. Dan membungkam membuat orang kehilangan hidup. Balasku. Keheningan kembali. Di luar, lampu kota berkelip. Di dalam, waktu berhenti. Aku merasakan ketakutan yang lama, lalu sesuatu yang baru menggantikannya. Tekad, dingin. Jelas. Apa yang kamu inginkan, tanyanya. Kebenaran, jawabku. Dan jaminan. Jaminan apa? Tidak ada lagi orang yang mengikutiku, kataku. Tidak ada lagi pesan, tidak ada lagi bayangan. Ia tertawa kecil, tanpa humor. Kamu meminta terlalu banyak. Aku menawarkan pilihan, kataku. Aku membuka pintu malam ini. Kamu bisa menutupnya dengan rapi. Ia menatapku lama. Aku tahu ia menghitung. Risiko, waktu, orang-orang, kesalahan kecil yang tadi kutunjuk. Aku melihat keringat tipis di pelipisnya. Kesalahan kedua. Jika kamu membuka pintu itu, katanya, kamu tidak akan pernah aman. Jika aku menutupnya, jawabku, aku tidak akan pernah hidup. Ia berjalan ke jendela lagi, membelakangiku. Kota di bawah seperti papan catur. Aku tahu ia melihat langkah-langkah. Aku tahu ia mencari cara untuk menang tanpa kalah. Kamu bukan satu-satunya yang punya kartu, katanya. Aku tahu, kataku. Itu sebabnya aku datang. Ia berbalik tiba-tiba. Kamu ingin aku mengaku. Aku ingin kamu berhenti, kataku. Mengakui adalah bonus. Ia mendekat, sangat dekat. Aku bisa mencium aroma parfumnya. Dulu aroma ini membuatku merasa aman. Kini hanya bau kebiasaan lama. Kalau aku berhenti, katanya pelan, akan ada kekosongan. Kekosongan bisa diisi, kataku. Kuburan tidak. Ia terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat retak yang jelas.
Bukan penyesalan, ketakutan, bukan takut padaku, tapi pada kehilangan kendali. Ponsel di mejaku bergetar. 1 kali, aku tidak menoleh. Ia meliriknya. Kesalahan ketiga, ia peduli. Kamu punya waktu 1 menit, katanya. Pilih. Aku tahu apa yang ia maksud. 1 menit untuk pergi, untuk diam, untuk kembali menjadi bayangan. Atau 1 menit untuk menekan tombol yang akan memanggil banyak mata, banyak suara, banyak akibat. Aku memikirkan wanita tua di kafe. Tatapan yang tidak menatapku. Peringatan yang tidak memaksa. Aku memikirkan langkah-langkah yang mengikutiku. Tenang, yakin. Aku memikirkan hidup yang kuanggap biasa. Ternyata rapuh karena terlalu percaya. Aku mengangkat ponsel, menatap layar. Pesan siap dikirim. 1 sentuhan, 1 keputusan. Ia mengangkat tangan sedikit. Pikirkan orang-orang yang kamu seret. Aku menatapnya. Pikirkan orang-orang yang sudah kamu seret. Keheningan memadat. Detik terakhir berdetak. Jari-jariku melayang di atas layar. Jika aku menekan ini, tidak ada jalan kembali. Jika aku tidak menekan, tidak akan ada hari esok yang tenang. Aku menarik napas, panjang, seperti menahan ombak sebelum menyelam. Setelah badai, selalu ada sisa. Pertanyaannya hanya satu, apakah aku akan menjadi salah satunya? Suara hujan terdengar lebih dulu daripada apapun. Bukan deras, bukan badai, hanya ketukan pelan di kaca jendela, ritmis, sabar, seperti dunia yang mencoba memastikan aku masih di sini. Aku berdiri lama, menatap titik-titik air yang mengalir turun, saling bertemu lalu berpisah. Tanganku gemetar ringan, bukan karena dingin, tapi karena tubuhku belum sepenuhnya percaya bahwa semuanya sudah selesai. Atau setidaknya berhenti. Apartemen ini terasa berbeda. Bukan karena berubah, tapi karena aku yang berubah. Lampu menyala dengan warna yang sama, sofa masih di tempatnya, bau sabun cuci piring masih samar di dapur. Tapi setiap sudut kini terasa seperti pertanyaan yang belum dijawab. Aman atau tidak? Diam atau menyimpan gema? Aku meletakkan kunci di meja dengan hati-hati. Bunyi logamnya terlalu keras. Aku menunggu. Tidak ada apa-apa. Tidak ada langkah di luar. Tidak ada pintu lain yang terbuka. Aku menghembuskan napas yang tidak kusadari kutahan sejak aku masuk. Aku duduk perlahan, punggungku menempel ke sandaran kursi. Otot-ototku terasa sakit, seperti setelah menahan posisi terlalu lama. Rasa lelah itu baru datang sekarang, terlambat, menuntut dibayar. Kepalaku terasa berat. Aku menutup mata beberapa detik, lalu membukanya lagi. Aku tidak ingin terkejut oleh kegelapan. Hari-hari setelah malam itu berjalan dengan cara yang aneh. Terlalu sunyi, tapi penuh suara kecil. Panggilan singkat dari nomor yang kini dikenal. Pesan yang ringkas. Kalimat yang dipilih hati-hati. Tidak ada ucapan selamat, tidak ada perayaan, hanya konfirmasi, hanya konsekuensi. Aman untuk sekarang, katanya di telepon. Untuk sekarang, aku mengulang. Keheningan setelah panggilan itu lebih panjang dari percakapan kami. Aku duduk di tepi ranjang, menatap lantai, menyadari bahwa kata aman kini selalu membutuhkan embel-embel. Sementara, bersyarat, relatif, aku mencoba kembali ke rutinitas kecil, membuat kopi pagi, menyiram tanaman, menyapu lantai. Gerakan-gerakan sederhana yang dulu kulakukan tanpa berpikir, kini penuh pertimbangan. Aku menunggu bunyi lain saat menuang air. Aku memperhatikan pantulan di kaca microwave. Aku mengunci pintu, lalu memeriksanya 2 kali, kadang 3. Aku tahu ini tidak sehat. Aku tahu ini reaksi. Aku juga tahu memaksakan diri untuk normal hanya akan membuatku rapuh. Jadi aku membiarkannya. Untuk sementara, hubungan dengan orang-orang berubah, bahkan tanpa mereka sadari. Aku mendengarkan lebih lama. Aku berbicara lebih sedikit. Aku mengukur jarak dengan cara yang dulu tidak kulakukan. Bukan karena mereka salah,
Tapi karena aku tidak lagi bisa memberi akses begitu saja. Kepercayaanku kini seperti kaca tipis, transparan, tapi mudah retak. Seorang teman lama datang berkunjung. Kami duduk berhadapan, minum teh yang mendingin. Ia bercerita tentang hal-hal biasa. Aku mengangguk di waktu yang tepat. Aku tertawa di tempat yang seharusnya. Tapi ada jarak di antara kami, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Ketika ia berdiri untuk pergi, ia menatapku lama. "Kamu kelihatan beda," katanya. Aku mengangkat bahu. Mungkin capek. Ia ingin bertanya lebih jauh. Aku bisa melihatnya. Tapi ia tidak melakukannya. Kami tersenyum, lalu pintu menutup di belakangnya. Aku berdiri lama setelah itu, menempelkan telapak tangan ke daun pintu, merasakan dinginnya kayu. Aku tidak kesepian, tapi aku sendirian dengan cara yang baru. Beberapa jawaban datang kemudian, perlahan, melalui jalur yang tidak bisa kuceritakan ke siapapun. Nama-nama, perpindahan, pengunduran diri yang sukarela, struktur yang bergeser. Tidak ada pengakuan terbuka, tidak ada konferensi pers. Keadilan hadir dengan cara sunyi, seperti debu yang akhirnya mengendap setelah lama beterbangan. "Ini sejauh yang bisa kami lakukan," katanya suatu malam. "Aku mengerti," jawabku, dan aku memang mengerti. Dunia tidak selalu memberi akhir yang bersih. Kadang ia hanya berhenti menyakiti dengan cara yang sama. Itu pun sudah lebih dari cukup. Aku bertemu pria itu sekali lagi, di tempat netral, siang hari, banyak orang. Ia tampak lebih tua. Atau mungkin aku yang melihatnya lebih jelas sekarang. Kami duduk, berbicara sebentar. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Aku berpikir sebelum menjawab. Aku belajar. Ia mengangguk. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Kami berpisah tanpa jabat tangan, tanpa janji. Hubungan kami selesai di titik itu, seperti seharusnya sejak awal. Malam-malam masih sulit, kadang aku terbangun oleh mimpi yang tidak jelas bentuknya. Tidak selalu tentang dikejar, kadang hanya tentang ruangan besar yang lampunya mati satu persatu. Aku bangun dengan napas pendek, duduk, menunggu detak jantung melambat. Aku belajar bernapas lagi, pelan, teratur. Aku mulai berjalan kaki setiap sore, rute pendek, tetap. Aku menyapa penjual yang sama. Aku membeli buah di tempat yang sama, bukan untuk kembali ke kebiasaan lama, tapi untuk membangun yang baru. Dengan kesadaran penuh, aku memilih tempat duduk yang menghadap pintu, selalu. Suatu sore, aku duduk di kafe kecil berbeda dari yang pertama. Cahaya masuk lembut dari samping, musik pelan, aku memesan minuman hangat dan menunggu. Seorang wanita tua duduk di meja lain, rambutnya memutih, tangannya gemetar ringan. Jantungku melonjak sesaat, refleks. Aku tersenyum kecil pada diriku sendiri. Dunia tidak berputar mengelilingi satu simbol. Wanita itu menatap keluar jendela, lalu berdiri dan pergi. Tidak ada peringatan, tidak ada kata-kata, dan itu baik-baik saja. Aku menyadari sesuatu yang halus tapi penting. Ketakutanku tidak lagi berteriak. Ia berbisik, ia duduk di belakang, mengingatkanku untuk memperhatikan, bukan melumpuhkan. Itu perbedaan besar. Aku menerima tawaran pekerjaan baru, peran berbeda, akses berbeda. Aku membaca kontrak dengan teliti. Aku bertanya lebih banyak. Aku tidak lagi menganggap kepercayaan sebagai titik awal. Ia kini hasil dari waktu dan konsistensi. Di malam yang tenang, aku duduk di balkon, menatap lampu kota. Aku memikirkan hidup yang hampir kuanggap hilang. Aku memikirkan betapa dekatnya garis itu. Aku tidak merasa beruntung. Aku merasa bertanggung jawab pada diriku sendiri, pada kewaspadaan yang kini kupelihara. Ada hal-hal yang tidak kembali. Kepolosan tertentu. Kenyamanan membelakangi pintu. Keyakinan bahwa niat baik selalu cukup. Aku berduka untuk itu. Diam-diam, seperti orang dewasa yang tahu tidak semua kehilangan perlu diumumkan. Namun ada hal-hal lain yang tumbuh. Kejelasan. Batas. Keberanian yang tidak berisik. Aku tidak lagi merasa harus membuktikan apapun pada siapapun. Bertahan hidup sudah cukup berat untuk dijadikan prestasi pribadi. Suatu malam, ponselku bergetar. Nomor tidak dikenal. Aku menatap layar beberapa detik. Aku tidak langsung mengangkat. Aku mendengarkan napasku sendiri. Aku memperhatikan bahuku. Tidak tegang.
Aku mengangkat panggilan itu. Halo, kataku. Tidak ada suara. Lalu sambungan terputus. Aku meletakkan ponsel perlahan. Jantungku berdetak normal. Aku berdiri, menutup jendela, mengunci pintu, dan kembali ke kursi. Aku tidak panik. Aku tidak tertawa. Aku hanya mencatat. Naluri itu masih ada. Ia tidak pergi. Ia berubah bentuk. Aku menatap pantulan diriku di kaca gelap. Mata yang sama, tapi dengan lapisan baru. Aku tahu aku tidak akan pernah kembali menjadi orang sebelum hari itu. Dan anehnya, aku tidak ingin. Kisah ini berakhir di sini. Tapi kewaspadaan tetap hidup.